Gue mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini. "Apa sih yang kamu lihat?" kata gue. "Kamu lihat pohon beringin itu?" "Iyo," kata gue lagi. "Ada anak kecil yang melihat kita saat ini." Mendengar itu, perlahan gue bisa memvisualisasikan ucapan Indah menjadi sebuah bayangan. "Anak perempuan," kata gue tiba-tiba. Indah akhirnya melihat gue. "Bisa melihat juga ya?" Gue langsung pergi, karena entah kenapa firasat gue gak enak. Itu adalah pengalaman satu-satunya yang gue inget tentang makhluk ini. Namun rupanya makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desa gue. Karena apa yang terjadi berikutnya, dia merasuki salah seorang warga. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong, ketika gue sedang main dengan anak-anak. Gue dengar baru saja terjadi sebuah kehebohan. Banyak warga yang mendekat dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran, gue pun mendekat. Rupanya Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halamannya sering sekali gue pakai main berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya Mbah Nang mencoba menenangkannya berkali-kali, namun Mbah Bun rupanya masih terus menjerit-jerit. Gue yang sedari tadi memperhatikan gelagat aneh itu akhirnya sadar, Mbah Bun kesurupan. Masalahnya adalah Mbah Bun pun terus berteriak, dia minta pulang. "Aku mau pulang, aku mau pulang." Mbah Nang akhirnya yang pertama kali bertanya perihal itu. "Mulai nang di?" "Ke rumahku," jawabnya. "Siapa kamu?" tanya Mbah Nang. Namun sosok itu melotot, tidak mau menjawab, lalu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi sampai akhirnya om gue datang, Dino, yang merupakan juru kunci di desa gue. Sekali lihat, Dino langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Bun. "Lapo kowe nang kene?" tanya Dino ketus. "Aku mau pulang," jawabnya sambil melotot. "Pulang? Tapi kamu di dalam raga seseorang." Terjadi perdebatan yang panjang. Intinya, makhluk itu tidak sengaja kesedot ke tubuh Mbah Bun ketika beliau melamun. Untuk itu, gue cuma mau berpesan, hati-hati bila melamun. Pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dimasuki. Setelah terjadi tawar-menawar, bagaimana makhluk itu keluar? Rupanya dia mau syarat. Dia mau keluar, hanya saja nanti Dino harus mengantarnya dengan cara digendong di punggung. Dino pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Dino seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun bak mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana. Sampai saat ini, gadis itu masih ada di sana. Hanya saja, sekarang ia tidak lagi suka berjalan-jalan ke desa. Entah kenapa, sekarang kita menuju ke bangunan gereja 200 meter dari gedung TK. Di sana terkenal dengan satu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Namanya adalah Suparlan, biasa dipanggil Wak Parlan. Beliau adalah orang tua yang rumahnya berada persis di depan gereja. Kiri kanan rumahnya
hanya tanah kosong. Di sana ditanami berbagai tanaman kebun, ubi, pisang, cabai, dan sebagainya. Pernah beliau bercerita bila gereja di depan rumahnya memiliki aura mistis yang tidak biasa. Bila hanya kuntilanak, pocong, atau yang lainnya, Pak Parlan sudah biasa, karena dulu beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun gereja ini lain dari yang lain. Suatu malam, godaan mengganggu tidurnya. Ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Cantik dan menggugah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini. Sehingga ia terbangun dari tidurnya. Kemudian rintihan menangis menelusup telinganya. Halus dan lembut suara itu seolah menghipnotisnya. Karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja Jawi Wetan. Tidak sulit membuka pintu pagarnya, karena memang beliaulah yang diberi mandat untuk menjaga gereja ini. Kini ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya. Ditelusurinya lorong demi lorong. Pintu-pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangannya. Seolah di guratan yang terbuka itu ada sosok yang mengintipnya. Namun takut bukan kawan baik seorang Parlan yang konon memiliki ilmu kebatinan. Rupanya suara itu berasal dari gudang belakang, tempat di mana kursi dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Parlan merasa ada yang ganjil dari ruangan ini. Selama ini ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon randu, sehingga ia tidak tahu menahu akan apa yang ada di dalam ruangan ini. Setengah hatinya berbisik untuk pergi dan angkat kaki, namun setengahnya lagi berkata ada penasaran yang harus dilunasi. Tangannya tua namun tegas, meski kaki gemetar menopang badan ringkih.